Ramadan yang mubarak di tahun ini, yang kita baca sebuah risalah agung dari seorang imam mulia, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau Al-Wasiyah As-Sughra, dalam kitab kecil beliau Al-Wasiyah As-Sughra. Dan telah kita pelajari bersama pada pertemuan yang kemarin, beliau memiliki dua kitab yang sama-sama disebut dengan Al-Wasiyah, Al-Wasiyah As-Sughra dan Al-Wasiyah Al-Kubra. Ikhwah peserta daurah, siapa yang bisa menyebutkan tanpa buka kitab? Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan antara Al-Wasiyatus Sughra dan Al-Wasiyah Al-Kubra li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Peserta daurah. Nggak ada. Baik. Ikhwah i'dad lughawi dan tsanwi. Baik, jazakallah khair. Satu aja. Baik ya ikhwan, Al-Wasiyatus Sughra dan Al-Wasiyah Al-Kubra. Al-Wasiyatus Sughra kepada Imam Abul Qasim As-Sibtil Maghribi dalam 4 perkara yang telah kita sebutkan kemarin. Sedangkan Al-Wasiyatul Kubra adalah nasihat beliau kepada para pengikut Al-Imam Adi ibn Musafir Al-Umawi. Sekarang mereka melakukan penyelewengan dan hulu terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita kemarin. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah tentang at-taqwa, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan agama dan kebahagiaan dunia. Karena nasihat takwa adalah nasihat yang terbaik, nasihatnya Allah Subhanahu wa taala dan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat mulia tatkala dikirim untuk sebuah tugas mulia kepada sebuah kaum yang bukan kaum sembarangan, kaum ahli kitab, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ketakwaan dalam arti yang sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dengan 2 bendera. Bendera yang pertama ala nurim minallah, di atas dalil, di atas cahaya Allah, di atas ilmu, bukan ngawur, menjalankan perintah atas ilmu, meninggalkan larangan di atas ilmu. Yang kedua, tarju thawaballah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan terjauhkan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunt, dimanapun engkau berada, menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu tidak pandang bulu. Ketakwaan tidak kenal tempat, ketakwaan tidak kenal waktu. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, baik bersama orang maupun tidak bersama orang, kewajiban seorang mukmin adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia adalah makhluk yang lemah dan bodoh.
Manusia adalah makhluk yang pasti salah dan pasti banyak salah. Tatkala orang telah berusaha untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi perintah Allah dan Rasulnya dengan semampu yang dia lakukan, fattaqullaha mastata'tum, semampu yang dia lakukan untuk menjalankan ketakwaan, tapi pasti dia akan terpeleset, pasti dia akan tergelincir, karena itu adalah tabiat dasar manusia. Kewajiban seorang mukmin tatkala dia tergelincir, tatkala dia terpeleset adalah segera bertaubat, dan salah satu di antara jalan taubat adalah wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tambuha. Ikutilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan mampu menghapus perbuatan jelek tersebut. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yambahi, dan seharusnya, seyogyanya, antakunal hasanatu min jinsi sayyiat, kebaikan itu sejenis dengan kejelekan. Fa innahu ablaghu fil mahwi, karena itu lebih bisa untuk menghapus. Mananya, kalau kesalahan orang itu terjatuh pada satu kesalahan, carilah kebaikan yang sejenis untuk menghapusnya. Jika dahulu dia itu orang yang suka sembrono di dalam kewajiban salat, maka hendaknya menghapusnya dengan memperbanyak salat-salat yang sunnah. Jika dahulu dia terperosok di dalam sembrono di dalam masalah puasa, tidak mengerjakan puasa, atau puasanya tidak sempurna, tidak baik, maka hendaknya dia itu memperbanyak amal-amal kebajikan yang berbentuk puasa-puasa sunnah. Jika dulu dia adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka hendaknya dia semakin dia menghapusnya dengan cara bakti kepada kedua orang tua, dengan bakti yang lebih daripada orang keumuman, karena dulu pernah dia berbuat durhaka. Kalau dulu dia adalah orang yang suka zalim kepada orang lain, maka hendaknya dia sekarang suka menolong kepada orang lain. Itu namanya kebaikan yang sejenis dengan kejelekan. Wadzunubu yazulu mujibuha bi asya, dan dosa, kata Syekhul Islam, itu konsekuensi sebuah dosa bisa hilang dengan beberapa perkara. Kenapa ya ikhwan? Dosa itu mempunyai banyak konsekuensi, konsekuensi akhirat dan konsekuensi dunia. Konsekuensi akhirat adalah azab, laknat. Perhatikan, semua dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah dosa, pasti di situ ada ancaman azabnya, azab dunia atau azab akhirat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai masalah riba, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu, yani la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang menerima riba, orang yang menjadi pencatat riba dan menjadi saksi dari transaksi ribawi. Apa arti laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah dunia akhirat. Itu namanya konsekuensi. Kalau orang berbuat riba, siap-siap dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam akan melakukan peperangan dengan orang itu. Allah mengancam akan melakukan peperangan dengan orang itu. Fa'dzanu biharbin minallah, jadi wa rasulih. Jadi hendaknya dia itu siap jadi untuk menerima peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi itu terdapat pada mencuri, itu terdapat pada berzina, itu terdapat jadi pada meninggalkan salat, puasa, dan semua perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kalau orang itu sudah kadung terjerumus, sudah kadung jatuh ke dalam perbuatan dosa, dan dia menginginkan supaya pengaruh, efek, konsekuensi dari dosa itu tidak mengenai dirinya, apa yang harus dia lakukan? Lakukanlah beberapa perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ahaduha, yang pertama, at-taubah,
bertaubat kepada jadi Allah Subhanahu wa taala. Wasani, yang kedua, al-istighfar min ghairi taubah. Beristighfar tanpa bertaubat kepada Allah. Istighfar tanpa bertaubat kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aihi wa illam yatub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengampuni dosanya, untuk mengabulkan doa dia meskipun dia tidak bertaubat. Fa idza istama'atit taubatu wal istighfar fa huwal kamal. Dan apabila berkumpul antara taubat dan istighfar, maka itulah yang sempurna. Apa perbedaan antara taubat dan istighfar? Para ulama kita berselisih mengenai masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan taubat istighfar, istighfar taubat. Tapi kalau kita jeli memahami antara keduanya, dan ini zahir yang dikatakan oleh Syekhul Islam, taubat dan istighfar itu dua hal yang berbeda. Taubat dan istighfar itu dua hal yang berbeda. Mirip tapi gak sama. Jadi mirip tapi gak sama. Taubat itu adalah untuk sebuah dosa, sedangkan istighfar tidak mesti karena dosa. Jadi taubat itu adalah untuk sebuah dosa. Kalau dia itu berbuat dosa, maka dia tatkala ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah dia lakukan tersebut, maka itu namanya taubat. Maka jadi itu namanya taubat. Orang terjerumus kepada zina, naudzubillah, kemudian dia ingin menghapus dosanya. Orang meninggalkan salat, ingin meminta ampun kepada Allah atas perbuatan meninggalkan salatnya. Jadi orang ini, orang itu, kalau dia itu minta ampunan kepada Allah atas sebuah dosa tertentu yang telah dia amalkan, dan dia menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa tersebut, maka itu namanya taubat. Maka jadi itu namanya taubat. Adapun kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus menyebut dosa tertentu, bisa jadi orang itu gak punya dosa, tapi dia tetap minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ada satu dua kekurangan dirinya yang dia gak sadar, itu namanya istighfar. Jadi itu namanya istighfar. Oleh karena itu, setelah sholat yang kita lakukan itu bukan bertaubat, tapi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita nggak tahu sholat kita itu dosanya seberapa, atau bisa jadi sholat kita sempurna. Istighfar, yaitu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, taubat itu berbatas waktu, sedangkan istighfar tidak ada batas waktu. Taubat berbatas waktu. Kita tahu taubat itu Allah buka lebar-lebar pintu taubat untuk dosa apapun selagi tidak sampai batas waktunya. Dan batas waktunya ada dua. Yang pertama, apabila matahari terbit dari barat. Yang kedua, apabila nafas sudah sampai kerongkongan tenggorokan, gitu ya. Kalau sudah ghargharah, kalau orang itu sudah nazak, nafas sudah hampir keluar dari badan, maka itulah waktu akhir dari taubat. Setelah itu taubat tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun istighfar itu bisa dilakukan saat sehat, bisa dilakukan saat sakit, bisa dilakukan setelah matahari terbit, bahkan bisa dilakukan setelah mati. Gimana gambarannya istighfar setelah mati? Ada orang memintakan ampun untuk orang lain. Bukankah tatkala kita di kuburan, Rasulullah SAW mengatakan kepada yang mengantar jenazah, jadi apa kata Rasulullah SAW? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampunan, mintakan istighfar, mintakan maghfirah untuk saudara kalian, dan mintakan kemantapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, fa innahu al-an yus'al. Karena sekarang mayit ini sedang ditanya jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu berbatas waktu, sedangkan istighfar tidak berbatas waktu. Perbedaan yang ketiga antara istighfar dengan taubat. Perbedaan yang ketiga antara istighfar dengan taubat, istighfar itu bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain. Sedangkan taubat tidak bisa untuk orang lain.
Jadi istighfar itu orang itu minta ampunan bisa untuk dia dan bisa untuk orang lain. Tapi taubat hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa jadi bertaubat untuk orang lain. Jadi bertaubat jadi untuk jadi orang lain. Memintakan ampunan untuk orang lain itu bukan taubat, tapi istighfar. Kalau orang memintakan ampunan untuk dirinya, itu bisa taubat, bisa istighfar. Itu tiga perbedaan tipis jadi antara taubat dengan istighfar. Meskipun secara umum taubat dan istighfar itu mirip-mirip, tapi lahir dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membedakan antara istighfar dengan taubat. Oleh karena itu beliau mengatakan ats-tsani al-istighfaru min ghairi taubah. Istighfar tanpa taubat. Berarti di sana ada istighfar plus taubat, di sana ada istighfar tanpa taubat. Wallahu a'lam. Yang terbaik kata beliau rahimahullah, ini adalah istighfar dicampur dengan atau digabung dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang butuh untuk kita amalkan ayyuhal muslimun. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk yang banyak salah. Semua sisi kehidupan kita banyak nerjang kesalahan, terutama pada zaman kita sekarang. Tatkala kemaksiatan dengan amat sangat mudahnya terpampang di hadapan kita. Jadi, tatkala kemaksiatan begitu mudah dilakukan oleh seorang hamba, tidak ada satu arah hidup kecuali di situ bercampur dengan kemaksiatan. Keluar rumah dikit mandang yang haram. Jadi, keluar rumah dikit dengar yang haram. Keluar rumah dikit sentuhan dengan yang haram. Itu yang terjadi pada kehidupan kita sekarang. Kalau kita keluar rumah ya akhwan, mau mandang ke atas lihat wajah cantik, mau mandang ke bawah lihat betis cantik, susah. Mau merem ketabrak mobil. Ini, mau merem ketabrak mobil. Apa yang kita lakukan? Dan itu hidup kita. Mau dalam rumah terus gak iso mangan. Kan harus kerja. Harus keluar rumah untuk kerja. Keluar rumah dikit mendengar yang haram. Mau belanja ke supermarket yang ada adalah musik. Mau belanja ke toko-toko yang ada adalah musik. Mau ke pasar yang kita dengar juga adalah suara musik. Mau disumpel, mau ditutup telinga, kita nggak bisa jual beli, kita nggak bisa beli apa-apa. Wong kita nggak dengar apa yang disatakan oleh penjual. Hidup kita dikelilingi dengan kemaksiatan. Keluar rumah dikit ya wan, sentuhan dengan yang haram. Masya Allah, apalagi ahli sidayu kalau waktunya pahing, Masya Allah, kalah tawaf. Kalau kita itu bahas ikhtilat, itu haram. Tapi kita tidak bisa menghindar ikhtilat kalau sudah masuk pahing. Dan ikhtilat pada waktu pahing itu subhanallah, parah dan super parah. Apalagi mendekati hari raya. Apa yang kita lakukan? Kita hidup di zaman semacam ini. Maka ya akhwan, dawamut taubah, dawamul istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwasanya dosa kita kecil, dosa kita berat, dosa kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara dosa yang nampak. Bagaimana kalau kita berbicara dosa yang tidak nampak? Dosa yang hanya antara kita dan Allah yang tahu. Dosa yang tertutup. Dosa yang kita yang melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bagaimana lagi dengan dosa hati? Bagaimana lagi dengan dosa yang ada dalam hati? Penyakit ujub, penyakit riya, penyakit ingin dipuji, penyakit hubul zuhur, ingin untuk nampak, ingin untuk ini, penyakit hasad, penyakit-penyakit yang itu ada dalam hati. Faya subhanallah, seandainya bukan karena rahmat Allah, seandainya bukan karena maghfirah dari Allah, seandainya bukan karena kasih sayang Allah, maka kita selayaknya sudah hancur di muka bumi ini. Kalau dulu kita mengingat kaum-kaum Nabi yang sebelumnya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Ini dengan dosa yang mereka lakukan. Demi Allah para ikhwan, seandainya Allah Subhanahu wa taala
memperlakukan umat Muhammad ini dengan umat sebagaimana umat-umat yang sebelumnya, niscaya umat ini sudah hancur dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah mengampuni para hambanya. Maka banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, supaya kita mengharapkan dosa-dosa yang telah kita amalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, ats-tsalits, al-a'mal as-salihah al-mukaffirah, amal saleh yang menghapus dosa. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan amal-amal saleh yang barang siapa di antara para hamba yang mengamalkannya, maka dia akan diampuni, amal saleh itu akan bisa menghapus dosa. Dan itu yang disebutkan dengan al-a'mal as-salihah al-mukaffirah, amal saleh yang bisa menghapus dosa. Imma al-kaffaratul muqaddarah, bisa jadi itu adalah kafarah, penghapus dosa yang telah ditentukan, kama yukaffirul mujami' fi Ramadan, sebagaimana orang yang ngumpuli istrinya di siang hari Ramadan membayar kafarah. Wal mudhahir, dan orang yang menzihar istrinya. Wal murtaqibu li ba'dhi mahdhuratil hajj, dan orang yang melanggar sebagian larangan haji. Au tariku, yani au tariku ba'dhi wajibati, atau orang yang meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban haji. Au qatilus sayd, atau orang yang membunuh binatang buruan. Bil kaffaratil muqaddarah, dengan kafarah yang telah ditentukan. Wahiyya arba'atu ajnasin, yang itu berwujud 4 jenis, 4 macam. Hadiyun wa'id, yani hadiyin wa'idkin wa sadaqatin wa siyam, menyembelih hadiyu, memberikan budak, membayar sedekah, atau berpuasa. Para ikhwatan azani Allah wa yakum, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada amal-amal kebajikan yang bisa menghapus dosa itu sangat banyak. Sebagainya telah kita sebutkan pada waktu yang kemarin. Al-Jum'ah, yani as-salawatul khams, al-Jum'atu ila al-Jum'ah, wa Ramadhanu ila Ramadhan, wal umratu ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat yang lain, Ramadhan sampai Ramadhan, umrah sampai umrah, itu menghapus dosa antara keduanya selagi ditinggalkan dosa-dosa besar, selagi ditinggalkan dosa-dosa besar. Kita tahu tentang puasa Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibuhu yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyah. Puasa Arafah saya harapkan di sisi Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffiru as-sanatal madhiyah, menghapus dosa setahun yang telah lalu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai masalah qiyamul Ramadan, beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia itu qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala ikhlas hanya karena Allah, dia mengampuni, dia akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah berwudu, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma yusalli rak'atain la yuhadditsu bihi ma nafsah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan semua dalil-dalil berbicara mengenai masalah itu sangat banyak, tentang amal-amal saleh yang bisa menghapus dosa. Amal saleh yang bisa menghapus dosa. Dan amal saleh yang bisa menghapus dosa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, penghapus dosa atau yang diistilahkan oleh Syekhul Islam dengan kafarat. Jadi amal-amal saleh penghapus dosa yang muqaddarah, yang muqaddarah. Dan yang kedua, amal-amal saleh penghapus dosa yang mutlaqah. Jadi al-kaffaratul muqaddarah dan al-kaffaratul mutlaqah.
penghapus dosa, amal soleh, penghapus dosa yang sudah ditentukan apa amal soleh tersebut menghapus dosa apa, itu namanya al-kafaratul muqaddarah. Yang kedua, ada amal-amal soleh yang umum menghapus dosa yang umum, itu namanya al-kafarah al-mutlaqah, yani kafarah yang mutlak. Al-kafarah al-mutlaqah. Al-kafaratul muqaddarah ya ikhwan, apa contohnya? Orang manten baru mau puasa, punya nikah, ya. Mau puasa nikah, akhirnya kebobolan. Ini siang hari bulan Ramadan ngumpul istrinya. Kemarin ada al-akh yang nikah Ramadan. Mana orangnya? Gak ada. Ini menjelang Ramadan nikah, mantap nih. Jadi siang hari bulan Ramadan manten baru ya kawan, lupa kalau dia itu Ramadan. Ini semangat 45. Akhirnya kebobolan. Siang hari Ramadan kumpul sama istrinya. Ini perbuatan dosa besar. Karena salah satu dari inti puasa itu menahan syahwat. Salah satu dari inti puasa itu menahan syahwat. Bahkan dulu di awal masa Islam, sebulan penuh tidak boleh kumpul dengan istrinya, siang dan malam. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan untuk kalian pada malam-malam Ramadan, malam-malam puasa untuk rafath, kumpul dengan istri-istri kalian. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu perbuatan dosa besar, perbuatan dosa yang sangat besar. Tapi Allah menyediakan penebus dosa yang khusus. Apa itu kafarah? Dan apa itu kafarah jima siang hari Ramadan? Yang pertama, wahwan, memerdekakan budak. Yang pertama, memerdekakan budak. Sekarang budaknya nggak ada, jadi nggak mungkin. Kalau nggak ada budak atau kalau nggak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini namanya amal soleh tertentu menghapus dosa tertentu. Menghapus dosa tertentu. Syekhul Islam mengatakan wal mudhahir, dan orang yang menzihar istrinya. Apa itu zihar? Hah? Apa itu zihar? Az-ziharu, ikhwah peserta daurah, siapa jawab? Fadhalah. Artinya? Taib. Siapa mau jawab belakangmu? Perkataan seorang suami kepada istri, anti alayya ka dhahri ummi, engkau kayak ibuku. Fadhalah. Satu aja. Taib. Perkataan seorang suami, yang dua-duanya. Taib. Perkataan seorang suami kepada istrinya, kata para ulama, qaulur rajul limra'atihi anti alayya ka dhahri ummi. Perkataan seorang suami kepada istrinya, engkau kayak ibuku. Kalau ada seorang suami ngomong sama istrinya, ini dek, tanganmu ini persis kayak tangan ibuku, itu zihar? Tidak ya kawan. Zihar itu, ini jawaban beliau ana benarkan karena itu yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Tapi zihar itu disebut zihar dengan 2 syarat. Zihar disebut zihar dengan 2 syarat. Yang pertama, menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya. Itu syarat yang pertama. Menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya, ibu, adik, bibi, ponakan, dan macam-macam. Yang disamakan itu kullaha au ba'dhaha.
Jadi kullaha au ba'dhaha, disamakan semua, kamu itu kayak ibuku, itu berarti semua atau sebagiannya. Anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu kayak punggung ibuku, sirahmu kepalamu kayak kepala ini ibuku, gitu ya, dan macam-macam. Maka itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini kayaknya nggak bisa jawab kecuali ikhwah yang ada di Mahat Ali, tapi tanpa hadiah. Ikhwah yang di Mahat Ali, syarat yang kedua apa? Dengan niat dekat, tapi kurang pas, dekat sekali, niat untuk menceraikan istrinya. Jadi tatkala ngomong itu ada niatan untuk menceraikan istrinya, maka itu dzihar. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukan dzihar. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya seorang suami manggil istrinya Dek, manggil istrinya Umi, manggil istrinya Bunda, manggil istrinya Mama, nah ini ya, manggil istrinya apa lagi, terserahlah. Apa hukumnya? Boleh, halalan thayyibah, bahkan ana berani mengatakan sunnah. Loh kok sunnah? Iya, karena keumuman pergaulan seorang suami dengan istrinya itu istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kamu dengan istrimu. Dan cara berbuat baik dengan istri itu tergantung urf masyarakat. Bisa jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Untuk negeri kita, manggil suami istri itu nggak manggil nama, tapi manggil panggilan. Jadi nggak manggil nama. Dan ini berbeda sekali dengan adat istiadat orang Arab. Jangankan suami istri, sama mentuai manggil nama. Ini lihat Rasulullah kalau manggil Abu Bakar apa? Ya Abu Bakar. Rasulullah manggil Umar kan mentua nih, ya Umar. Ya kalau antum manggil mentua nih, tul jaluk meneh anaknya ini. Wah, anakku tak rawat cilik-cilik sampai gede, tak kekno, tak kasihkan, tak nikahkan, kok panggil tul, tak jaluk meneh. Beda adat ya kan, perbedaan adat merubah hukum. Al-adatu kata para ulama muhakkamah, gitu ya. Adat itu jadi bisa dijadikan sandaran hukum. Lepas ya akhwan, al-mudhahir yang penting, orang yang mendhihar istrinya. Orang itu kalau mendhihar istrinya, niat untuk menceraikan istrinya dengan mengatakan kamu itu kayak ibuku, sebagaimana saya tidak boleh untuk mengumpul ibuku selamanya, maka demikian juga kamu. Dalam adat orang jahiliyah, zihar itu talaqun bain, tolak yang tidak bisa rujuk selama-lamanya. Tapi kalau itu terjadi di kalangan seorang muslim, tidak jatuh talak, tapi dia melakukan dosa besar. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, yani zihar itu dengan qaulun munkar wa zur, ucapan yang mungkar dan zur, yani ucapan yang dusta, ucapan yang haram. Dan itu ada kafarahnya. Kafarahnya apa ya, muqaddarah itqu raqabah, memerdekakan budak. Terus kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut min qabli ayyatamassa, sebelum kumpul. Jadi yang ketiga kalau nggak bisa, it'am sittina miskina, memberi makan 10 orang fakir miskin. Itu contoh. Jadi kafarah muqaddarah. Baik. Yang ketiga, contoh dari kafarah muqaddarah, orang yang melanggar mahdzuratul hajj, larangan haji. Orang kalau sudah memakai baju ihram, orang kalau sudah melakukan yani labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka dia itu haram melakukan beberapa perkara yang sebelumnya halal. Contoh apa ya, Wan? Nggak boleh pakai wewangian, gitu ya. Laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala, perempuan nggak boleh tutup wajah, nggak boleh pakai sarung tangan, dan berbagai macam mahdzuratul ihram yang lain. Atau dia meninggalkan wajibatul haji, kewajiban haji, dia meninggalkan kewajiban haji semacam ihram dari miqat, yani, dan yang lainnya, maka dia hajinya tetap sah,
tapi wajib bayar apa? Kafarah, wajib bayar dam dalam istilah fikih Syafi'iyah. Dalam istilah fikih-fikih yang lain istilahnya kafarah, membayar penebus kesalahan haji. Dan penebus kesalahan haji itu fikihnya panjang, bulat, gak usah dijelaskan. Ini pokoknya Syekhul Islam mengatakan salah satu dari 4 perkara. Hadiyun, hadiyu yang disembelih wujuban, ini pada waktu yaumun nahar, idku raqabah, sadaqah, yani dan asyam dan asyam. Auqatilus sayd, ini afwan, jadi yang meninggalkan itu adalah menyembelih hadiyu, afwan, anak lupa, menyembelih hadiyu, menyembelih binatang dan dibagikan kepada orang fakir miskin. Yang 4 tadi adalah qatilus sayd, pembunuh binatang buruan. Emang orang haji itu berburu apa? Sekarang orang haji itu nggak bisa berburu. Tapi coba antum bayangkan haji pada zaman dahulu. Orang melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekkah Al-Mukarramah. Zaman itu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada mobil. Kendaraan tercanggih pada waktu itu, onta. Kendaraan yang mampu melintasi padang pasir pada waktu itu adalah onta. Madinah sampai Mekkah ya kawan, berapa kilo? Berapa kilo? 450-an kilo. Surabaya mana? Surabaya Jawa Tengah yang penting. Surabaya Semarang lah insyaallah. Pada Jogja, Surabaya Semarang sekitar itulah. Jadi itu dilakukan rata-rata orang itu jalan kaki. Banyak yang jalan kaki, jarang-jarang yang naik kendaraan. Sing duwe-duwe naik kendaraan. Mereka melakukan perjalanan itu bawa bekal ala kadarnya, bawa minum ala kadarnya, dengan harapan nanti di tengah jalan nemu air, di tengah padang pasir oase nambah bekal air minum. Di tengah jalan nanti bisa nangkep kijang, nangkep burung, nangkep jadi kambing padang pasir, nangkep himar padang pasir dan lain-lain untuk dijadikan bekal makanan. Itu kalau tidak perjalanan haji atau perjalanan umroh. Tapi kalau perjalanan umroh, salah satu di antara larangan haji dan umroh itu apa ya, Wan? As-sayd. Salah satu di antara larangan jadi haji dan larangan umroh itu adalah tidak boleh berburu binatang. Tidak boleh jadi untuk berburu binatang. Dan subhanallah, Allah itu menguji hambanya. Jadi supaya Allah itu tahu siapa orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah itu dikici sama binatang. Ini binatang kalau mereka sudah pakai ihram, pakaian putih-putih itu, pakai ihram mau haji atau mau umrah, itu kijang dekat-dekat gitu ya. Dekat-dekat gitu ya. Ganggu tidur, dibangunkan gitu. Ini bangunkan, mas, wah aku tangkepen. Tapi nggak pernah nangkep dia sedang pakai umrah. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanaluhu aidikum warimahukum. Kijang, kambing buruan, sapi buruan, tatkala itu ada di dekat mereka. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau perjalanan lain, perjalanan dagang, perjalanan menuntut ilmu, perjalanan yang lain, cari kijang itu masya Allah repotnya kayak apa? Ngintip-ngintip 1 jam 2 jam gitu, gak ketemu kijang, gak muncul. Tahu kalau mereka sedang diintip. Tapi begitu rombongan haji, mereka dekat di depan mereka, ditangkap pakai tangan itu bisa. Untuk apa ya ikhwan? Itulah ujian. Allah Subhanahu wa taala meneruskan setelahnya, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa orang yang takut kepada Allah tatkala dia sendirian. Takut kepada Allah ya ikhwah tatkala bersama orang lain itu gampang. Tapi takut kepada Allah tatkala hanya Allah yang tahu, itu hanya orang-orang yang bertakwa. Dan di zaman sekarang kemaksiatan itu bisa dibawa di dalam kamar mandi, di dalam kamar tanpa seorang pun yang tahu.
Pakai apa ya Wan? Pakai Android, pakai HP. Kalau dulu orang nonton bioskop itu di layar tancap. Kalau dulu orang pingin nonton video itu ke tetangga. Kalau dulu orang nonton TV itu di ruang tamu. Tapi sekarang orang mau nonton apapun di ruang yang paling pribadi, hanya berbekal satu alat kecil yang bisa masuk saku. Tanaluhu aidikum warimahukum, tanaluhu aidikum warimahukum. Dan ini akan ketahuan kadar ketakwaan kita ya ikhwah, kalau antum sudah tidak terlarang megang HP. Adapun bagi antum yang masih terlarang megang HP, anak-anak thanawi, anak-anak takhusus, anak-anak mahat ali yang masih terlarang megang HP, dia nggak megang HP wajar. Tapi yang sudah tidak terlarang megang HP, asatidzah, para ustadz, takillah, HP di tangan antum itu amanat. HP di tangan antum itu amanat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu keperluan syar'i, untuk satu tujuan syar'i. Jangan selewengkan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ingat ya ikhwan, ingat, semua dosa itu punya efek. Semua dosa punya mara bahaya, dunia dan akhirat. Minimalnya satu, hati terasa gersang dan jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan alat-alat modern. Kalau memang antum gak kuat untuk menghindar dari keharaman Android, keharaman HP, masukkan HP itu ke dalam kompor, ganti HP jadul yang hanya untuk bisa SMS sama telepon tok. Kalau memang antum gak kuat dengan semua aplikasi yang terdapat padanya. Masih ingat ya akhwan? Masih ingat kisahnya Ka'ab ibnu Malik dalam kisah thalathal ladzina khulifu, 3 orang yang terlambat perang Tabuk tatkala Rasulullah telah datang. Jadi kemudian dia dihajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihajar oleh kaum muslimin. Tidak boleh seorang pun berbicara kepada dia. Dia kalau ngomong gak boleh ada yang jawab. Sampai dia mengatakan, tatkala saya ketemu Rasulullah, saya itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, saya benar-benar mencermati mulutnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak menggerakkan bibirnya. Berarti Rasulullah dikasih salam pun gak jawab. Ke pasar gak ada seorang pun ngejak ngomong ke siapapun gak ada. Dhaqa alaihil ardu bima rahubat, bumi ini kayak sempit setelah sekian lama menjadi lebar. Lebih baik dia itu sekalian masukkan penjara, gak ketemu siapa-siapa, gak bisa ngomong. Tapi dia di rumah, di pasar, di masjid, tidak ada seorang pun yang mau untuk mengajak dia bicara. Itu adalah hajar yang langsung turun wahyu kepadanya. Di saat kondisi yang kritis semacam itu, datanglah sebuah surat dari Raja Ghasasinah, Raja Nasrani. Disampaikan kepadanya, berisikan, telah sampai berita kepadaku, wahai Ka'ab, bahwasanya Muhammad telah bersikap kasar kepadamu. Pergilah engkau ke negeriku, kamu akan saya angkat menjadi pejabat di negeriku. Dalam kondisi yang kritis semacam itu, iman pada puncak yang sangat kritis, dia dizalimi dalam tanda kutip. Meskipun dia tidak zalimi, dia dihukum, gak ada seorang pun yang gubris di kota Madinah. Kota Madinah kayak neraka bagi dia. Di saat itu ada tawaran, dari Raja Ghasasinah untuk datang ke negerinya. Tinggalkan Madinah, negeri yang telah membuatmu ini tidak diuangkan, tidak diorangkan. Pergilah ke negeri kami, Nuwasi. Kami akan berikan engkau kedudukan, kami akan berikan engkau kelayakan hidup. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Begitu surat itu dibaca, maka dia langsung memasukkannya ke tanur. Tanur itu pawon, tempat untuk masak, pakai kayu bakar itu. Dimasukkan ke tanur. Kenapa?
khawatir sekarang kalau surat ini dipegang dia mau bertahan. Seandainya surat ini dipegang, disimpan, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, setan itu yajri ala bni adam majrad dam. Setan itu berada dalam tubuh manusia seiring dengan alirnya darah. Mungkin dia sekarang selamat, bisa jadi nanti dia gugur. Mungkin dia selamat, nanti dia lemah, besok dia terkelapar karena surat yang semacam itu. Antum ya akhwan yang tidak kuat menahan keharaman Android, antum yang tidak kuat untuk menahan haramnya HP, ana katakan banting itu HP, ganti dengan HP yang hanya bisa untuk ini dan itu. Karena HP itu ya akhwan penuh dengan segala dan segala, wallah penuh dengan segalanya, kecuali kalau antum terpaksa harus karena kondisi yang mengharuskan untuk itu. Tapi untuk apa antum ya kawan? Untuk apa? Untuk apa? Kalau memang harus semacam itu, kalau memang harus karena kondisi pekerjaan, kondisi ini, kondisi itu, dan antum kuat untuk melakukan itu, kullu nafsin yani balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Masing-masing kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, meskipun dia bersilat lidah kepada di hadapan siapapun. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah itu tahu siapa sebenarnya orang yang takwa kepada Allah dalam perkara yang ghaib. Wa imma al-kaffaratul mutlaqah, mungkin adalah kafarah yang mutlak, kama qala Hudzaifah li Umar. Kafarah mutlak itu amal soleh umum menghapus dosa umum, itu namanya mutlak. Kama qala Hudzaifah li Umar, sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah kepada Umar radhiyallahu anhuma, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi, ujian seseorang dalam keluarganya, hartanya, anak-anaknya, yukaffiruha as-salatu was-siyamu wa sadaqah, yang dihapus dosanya oleh salat, puasa, sedekah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Hadis ini ya ikhwan adalah hadis yang panjang. Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau bertanya kepada mereka, ayyukum yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam 'anil fitnah, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah, malapetaka agama, huru-hara dalam agama, prahara dalam agama? Maka Hudzaifah ngacung tangan, saya ya Amirul Mukminin, saya. Ini apa itu? Ini fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnahnya seorang itu terfitnah, tergoda oleh anaknya, tergoda oleh istrinya, tergoda oleh hartanya. Tapi fitnah yang ini gampang, bisa dihapus dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar, bukan fitnah itu yang saya maksud, lakin al-fitnatul lati tamuju maujal bahr, tapi prahara agama yang kayak gelombang dahsyat di lautan, prahara agama yang mengguncangkan dunia, kesyirikan, bid'ah, pertikaian antara sama muslim dan yang lainnya, yang mengguncangkan agama seseorang, allati tamuju maujal bahr. Semua orang terdiam. Lalu Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, malaka walaha, yani inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Wahai Amirul Mukminin, ada urusan apa kamu ngomongi masalah ini? Antara kamu dengan fitnah itu ada satu pintu yang tertutup. Ada satu pintu yang tertutup. Kalau pintu itu sudah didobrak,
sudah dipecah, maka tidak akan pernah bisa tertutup selama-lamanya. Dan pintu itu siapa? Pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqad dalla ala dzalika al-Qur'an wal ahadits as-sihah fi at-takfir. Dan menunjukkan akan hal ini Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dalam tentang masalah amal-amal pelebur dosa. Bis salawatil khams wal jum'ah, salat 5 waktu, salat Jumat, salat puasa, wal hajj dan haji, wasaidil a'mal dan amal-amal yang lain. Allati yuqalu fiha, yang dikatakan padanya, man qala kadza, barang siapa yang berkata demikian, wa amila kadza, dan mengamalkan demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya atau dosa-dosanya yang telah lalu. Wa hiya katsiratun, dan itu sangat banyak, liman talaqqaha minas sunani khususan ma sunnifa fi fadailil a'mal. Yani barang siapa yang menerimanya dari sunnah-sunnah secara khusus yang ditulis dalam kitab-kitab tentang fadilah, yani a'mal, tentang fadilah amal perbuatan. Dalil-dalil ya kawan, amal-amal yang itu pelebur dosa sangat banyak. Sebagiannya telah kita sebutkan tadi. Semua hadis yang berbicara tentang masalah pelebur dosa. Ada salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang salat 5 waktu adalah kayak orang yang di depan rumahnya ada air sungai yang mengalir. Kemudian orang itu setiap hari mandi di dalamnya sebanyak 5 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hadis tersebut, hal yabqa minad danasi syai', apakah mungkin masih tersisa kotoran pada tubuh orang tersebut? Dan ini perumpamaan yang sangat dahsyat kalau orang Arab yang mendengarnya. Kalau orang Indonesia wajar-wajar aja. Kenapa? Karena negeri kita sehari itu mandi 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Sebelum subuh, mau kerja, siang, sore, malam hari, 5 kali. Kalau negeri kita, di negeri Arab ya kawan, mandi itu seminggu sekali, 2 hari, 3 hari sekali. Ini sehari sekali mandi itu terlalu banyak, apalagi kalau musim dingin. Maka Rasulullah SAW menggambarkan sehari mandi 5 kali itu itu adalah satu gambaran yang besar, dan itulah gambaran salat 5 waktu. Al-Jum'ah, kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita katakan tadi, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, yani wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, yani Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, Jumat ke Jumat, menghapus dosa antara keduanya selagi ditinggalkan dosa-dosa besar. Al-Hajj, masalah haji, sabda Rasulullah SAW, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladadhu ummuh. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak berbuat rafath, tidak berbuat fasik, tidak berbuat haram pada waktu hajinya, maka tatkala pulang kembali kayak dilahirkan oleh ibunya. Jadi kembali kayak dilahirkan oleh ibunya. Wasaidil amal, dan amal-amal yang lain, amal-amal yang lain yang sangat banyak. Wudu bisa melebur dosa, dan amal-amal yang lain yang itu bisa melebur dosa. Itu sangat banyak yang terdapat dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai masalah fadilah a'mal, mengenai masalah keutamaan amal, perbuatan. Wa'lam, dan ketahuilah, annal inayata bihadza min ashaddi ma bil insanil hajatu ilaih. Ketahuilah bahwasanya memperhatikan perbuatan ini, hal-hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Fa innal insani min hina yablugh, jadi karena seorang manusia dari mulai balik, khususan fi hadhil azminah, terutama pada zaman sekarang ini. Zamannya siapa ya kawan? Fi hadhil azminah, pada zaman ini, zamannya siapa? Zaman Ibnu Taimiyah. Ingat ya kawan, Syekhul Islam ngomong ini di zaman beliau, zaman Nurungono TV, zaman belum ada telepon, zaman belum ada layar tancap, zaman belum ada Android. Beliau ngomong ini masih di zaman unta, masih di zaman kuda, dan antara zaman beliau dengan zaman kita jauh berbeda.
Kalau di zaman beliau orang naik kuda, kalau di zaman sekarang orang naik fukuda. Itu loh yang motor Tosa itu. Atau naik mobil kuda. Ada mobil kuda. Ada mobil kuda. Di zaman beliau ya kawan, orang itu naik onta. Di zaman sekarang orang-orang sudah naik Toyota. Syekhul Islam ngomong ini di zaman orang itu kalau ngirim surat jarak jauh itu pakai burung merpati. Kalau sekarang orang ngirim surat jarak jauh pakai email, pakai WA, pakai SMS, pakai FB, pakai Twitter. Orang di zaman itu kalau mau kemana-mana repot. Orang di zaman sekarang kalau kamu mau mana-mana mudah. Orang di zaman itu kalau mau berbuat maksiat sulit. Orang di zaman sekarang kalau berbuat maksiat sangat mudah. Orang di zaman itu kalau mau berbuat maksiat malu cari-cari kesempatan. Orang di zaman sekarang kalau mau berbuat kebaikan berat karena kurang teman. Jauh antara zaman kita dengan zaman beliau. Jauh ya akhwan antara zaman kita dengan zaman beliau. Beliau mengatakan, perhatikan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, khususan fi hadhil azminah, terutama pada zaman ini, wa nahwiha, dan zaman-zaman semisalnya, min azminatil fatarat, di waktu-waktu allati tushbihul jahiliyata min ba'dil wujuh, yang sudah menyerupai zaman jahiliyah pada sebagian kondisi. Ini ucapannya beliau. Fa innal insana alladhi yansha' baina ahli ilmin wa din, karena sesungguhnya manusia yang dia itu tumbuh berkembang besar gede di tengah-tengah masyarakat yang punya ilmu dan agama, qad yatalattakh min umuril jahiliyyati bi iddati asya', terkadang masih tertorehkan, terkadang masih belepotan dengan beberapa perkara jahiliyah. Fa kaifa bi ghairi hadza, bagaimana dengan yang lainnya? Fi sahihain, dalam sahihain An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Sa'id radhiyallahu an, dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, beliau mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara? Qala faman, yani qal faman, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sampai kalau mereka itu masuk lubang dhab. Dhab itu bukan biawak, dan biawak itu bukan dhab. Kalau hadis ini diterjemahkan dengan lubang biawak, terjemahannya salah. Dhab itu binatang bentuknya mirip biawak. Bentuknya mirip biawak. Hidup di padang pasir. Dia itu binatang memakan rumput. Binatang jinak. Binatang memakan rumput, binatang jinak. Sering diburu oleh orang-orang Madinah. Anak-anak pun kalau ketemu dhab itu senang, dikejar, ditangkap. Setelah itu buat mainan. Setelah itu buat mainan, karena dia binatang Cina, itu dhab. Kalau biawak makan apa? Makan anak ayam, makan tikus, makan kodok, makan orang. Dan dia itu binatang memangsa. Dia itu binatang memangsa. Nggak ada anak-anak kecil berani mainan dhab. Berani mainan apa? Yani biawak. Biawak itu haramun haram, dan dia bukan dhab. Biawak masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhinabin minas sibaq fa huwa haram. Semua binatang buas yang menerkam lawan maka itu haram. Sedangkan dhab, dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, al-qaul rajih, pendapat yang lebih kuat, dhab itu halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membiarkan Khalid bin Walid makan dhab. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dhab? Dhab itu mempunyai cara perlindungan diri yang unik. Semua binatang Allah berikan kekuatan untuk berlindung.
untuk berinduk. Jadi binatang laut yang sangat lemah apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi itu gigi nggak punya, badannya lembek, kalau berenang nggak banter. Beda dengan binatang-binatang kecil, ikan-ikan kecil itu yang kalau berenang cepat. Cumi-cumi itu renangnya nggak cepat. Kalau ada musuh, dia pasti ketangkap, tapi Allah berikan kepada dia kekuatan menghilang. Wayawan menyemburkan yang hitam itu, pure gitu, hilang, sudah gelap, dia pergi. Semua binatang, semua manusia, semua makhluk Allah berikan kekuatan. Dhab Allah berikan kekuatan dengan kemampuan buat apa? Rumah, buat tempat persembunyian. Jadi dhab itu kalau padang pasir ya, dia itu kalau masuknya lewat sini, di dalamnya itu liku-liku begini, liku-liku, dan dia nanti keluarnya nggak akan lewat sana, akan lewat jauh puluhan meter dari awal masuk. Jadi kalau dia itu kejar gitu ya, masuk, orang ditunggu, nanti akan keluar, dikasih asap, dikasih apa gitu ya, dan keluar, nggak keluar ya, dia itu akan keluar lewat sana jauh. Dan itu binatang yang punya lubang yang paling sulit untuk dideteksi. Sulit, dia itu akan gini, repot. Lah, kata Rasulullah SAW, kalau nanti orang-orang sebelum kalian itu masuk zob, masuk lubang biawak, dan itu nggak mungkin, kalian juga nanti akan mengikutinya. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang jenengan maksud orang-orang yang nanti akan kami ikuti itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi, hadza khabaru tasdiqihi fi qaulihi ta'ala, dan ini adalah satu berita yang pembenarannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu. Kalian bersenang-senang sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu bersenang-senang dengan hidup mereka, syahwat mereka, dan kalian pun ikut nimbrung kayak yang mereka lakukan. Intinya Syekhul Islam ingin mengatakan, jika di zaman yang penuh dengan ilmu dan agama, zaman siapa? Zaman para sahabat. Itu orang-orang ada yang masih mengamalkan perkara-perkara jahiliyah, 1, 2. Masih ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tercecer di zaman sahabat, yang diamalkan oleh sebagian sahabat. Itu manusia yang hidup di zaman kenabian. Apa contohnya? Banyak. Abu Dzar tatkala tengkar sama Bilal radhiyallahu anhuma, manusia ya kawan, para sahabat pun manusia, kadang-kadang tengkar, ustadz ya kadang-kadang tengkar, makanya ustadz tukaran wajar, sahabat itu tukaran kok. Ini tepuk tangan, ustadz tukaran, yuk siapa yang menang, jangan. Ya, nah, ini ustadz tengkar, ini tengah dia ada wajarnya lah, sahabat aja tengkar kok. Abu Dzar pernah tengkar dengan Bilal, karena marah. Abu Dzar itu ngomong, ya benar sauda. Jadi dasar anak wanita hitam. Ya, kalau bahasa kita. Jadi karena Bilal kan orangnya hitam, ibunya yang mestinya hitam, orang Ethiopia, orang Habasyah. Bilal sedih, tukaran ya tukaran, tengkar ya tengkar, tapi jangan bawa-bawa ibu loh. Orang itu kalau bawa ibunya marah. Aku hitam tapi ibuku yo jadi gowo-gowo gitu ya. Marah. Bilal lapor kepada Rasulullah SAW tentang pertengkaran itu. Maka Rasulullah SAW ngomong kepada Abu Dzar radhiyallahu anil jami', ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang di dalam dirimu masih ada perangai jahiliyah. Itu Abu Dzar. Ini murid dekatnya Rasulullah SAW di zaman kenabian. Masih ingat tatkala para sahabat pulang dari perang Bani Mustalik? Tatkala sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin pulang dari Bani Mustalik, tengah perjalanan hati itu masih panas, selesai perang, darah yang nempel di pedang mereka masih utuh, masih belum dicuci. Jadi suasana masih panas, ini pikiran itu maunya masih membunuh. Mereka istirahat di sebuah tempat. Salah satu jadi sahabat Muhajirin ngutus sebagian mereka cari air di sumur sebelah sana. Ternyata sahabat Ansar mengutus orang dari mereka untuk cari air. 2 orang itu ketemu di mana? Di sumur untuk ngambil air.
capek, lelah, maunya itu guyon, maunya itu kesenda gurau, maunya itu apa gitu menghilangkan rasa capek. Sahabat Muhajirin itu mungkul pantat sahabat Ansor, dipukul pantatnya, pukul pantatnya. Dalam adat orang Muhajirin, adatnya orang Mekah, orfnya orang Mekah, mukul pantat itu apa? Mainan, main-main. Yo kayak kadang-kadang kita itu mainan gitu sama teman-teman kita. Di adatnya orang Ansor, mukul pantat itu penghinaan. Orang Ansor ini marah. Dia langsung mengatakan, ya lal Ansor, teman-teman Ansor, aku dihina. Kemari aku dihina. Para sahabat Ansor yang mereka suasananya masih suasana perang, berdiri bangkit hunus pedang. Sahabat Muhajirin lihat sahabat Ansor hunus pedang, mengkerut. Ini takut. Ini akhirnya dia mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, tolong aku. Sahabat Muhajirin yang nggak tahu mana urusan tiba-tiba mendengar sahabatnya, temannya minta tolong, bangkit sambil ngurus pedang. Dua kubu sudah berhadapan. Ingat ya kawan, suasana selesai perang. Antum jangan berkan para sahabat itu gini nesuan, bukan, ini suasana selesai perang. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang di tengah-tengah mereka sambil mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah padahal saya masih hidup di tengah-tengah kalian? Tinggalkan seruan-seruan semacam ini, karena seruan itu adalah seruan yang busuk. Lihat, seruan jahiliyah masih ada di saat Rasulullah masih hidup. Rasulullah SAW juga mengatakan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku ini yang itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Apa ya Wan? Apa 4 perkara itu? Apa 4 perkara itu? Perkara itu? Apa ya? PR deh, bisa jawab terus. Untuk mencari di kitab-kitab sahih, masyhur hadis itu dalam sahihain. Baik, itu ya Wan di zaman sahabat. Apalagi zaman setelahnya. Apalagi zaman setelahnya. Di zaman Anas bin Malik sebagaimana dalam Sahih Bukhari, tatkala beliau sudah umurnya sepuh, sudah tua, sudah umurnya di atas 100 tahun, para sahabat sudah meninggal dunia semua, tidak ada yang tersisa lagi para sahabat. Beliau melihat orang-orang tabi'in, beliau mengatakan, ma baqiya minal islami illa salah. Aduh, sekarang ini Islam sudah lenyap kecuali tinggal sholatnya tok. Kenapa? Islam zaman sahabat dengan Islam zaman itu sudah jauh sekali. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu melihat cewek-cewek di zaman beliau sudah tua, cewek ya Wan, cewek akhwat dalam tanda kutip ya, akhwat ini, pada waktu Aisyah sudah umurnya sepuh. Ingat tatkala Rasulullah meninggal dunia, Aisyah umur berapa? Tatkala Rasulullah meninggal dunia, Aisyah umur berapa? Umur, Allahu Akbar ya Wan, antum itu lo kenal biografi artis. Umur berapa ya Wan? Umur 18. Umur 18 tahun Aisyah meninggal dunia umur berapa? Aisyah meninggal dunia umur berapa? Hah? 63. Yakin? 63 itu umurnya Rasulullah, umurnya Abu Bakar, umurnya Umar. Itu 63. Aisyah 58. Taib. Ini nggak salah. Ini nggak salah. Taib ya Wan, di masa-masa Aisyah itu sudah sepuh, sudah tua, beliau itu melihat wanita-wanita yang di zamannya, anak-anak muda, wanita-wanita cewek yang di zamannya itu cara berpakaian, kalau keluar rumah sudah nggak kayak wanita-wanita di zaman para sahabat tatkala masih muda. Kira-kira ngono masa pakai lipstik, pakai wedaan, metuma, pakai celananya jeans, apa-apa, nggak mungkin lah.
mereka insya Allah masih berpakaian rapi, berpakaian syar'i, berpakaian yang bagus. Tapi apa kata Aisyah? Rasulullah Aisyah mengatakan, lau adraka Rasulullah zamanana nisa'a zamanina lamana'ahunna minas salah. Seandainya Rasulullah mengetahui kondisi wanita-wanita zaman ini, niscaya Rasulullah akan melarang mereka keluar untuk sholat berjamaah. Kenapa? Padahal Rasulullah SAW mengatakan pada waktu beliau masih hidup, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang istri-istri kalian, putri-putri kalian ke masjid, meskipun sholat di rumah lebih baik. Diperbolehkan, bahkan suaminya nggak boleh ngelarang. Kata Aisyah, seandainya Rasulullah tahu kondisi cewek di zaman saya ini, zaman sekarang ini, niscaya Rasulullah akan melarang mereka untuk keluar sholat jamaah ke masjid. Seandainya Rasulullah SAW mengetahui zaman kita sekarang ini, akhwat-akhwat kita yang sekarang kumpul di gedung sebelah, kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Suri-suri kelayapan cari angin, naik sepeda motor dewean, astagfirullah, iku kusanti al-furqan apa enggak? Seandainya Aisyah bangkit hidup kembali di zaman kita, beliau itu akan ngelus dodo, kok ngene wong-wong sing mengikuti aku zaman sekarang ini. Salafiyah ayyuhal ikhwah bukan hanya dalam cadar, salafiyah bukan hanya dalam pakaian gelapmu, salafiyah bukan hanya dalam ilmumu, salafiyah bukan hanya dalam akidah dan manhajmu, salafiyah juga dalam etika dan perangaimu. Etika dan perangai. Dan ini yang penting ya akhwan, kita kehilangan salafiyah yang satu ini. Salafiyah dalam akhlak, salafiyah di dalam sopan santun, salafiyah di dalam bermuamalah. Sehingga dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam beliau mengatakan fatwa yang aneh dalam tanda kutip. Beliau mengatakan tentang kepergian keluarnya wanita sholat hari raya. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu harus berangkat untuk sholat hari raya illa zawatul hay'ah, kecuali wanita yang cakep, wanita yang cantik, nggak boleh keluar, tetap harus di rumah. Kenapa? Kondisi zaman di zaman itu. Seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman kita, kira-kira apa yang beliau fatwakan? Sampai nenek-nenek nggak boleh keluar kali. Itu ya akhwan. Kalau ini di zaman Aisyah, di zaman Anas, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bagaimana dengan kondisi wanita pada zaman sekarang? Bagaimana dengan kondisi ikhwan pada zaman sekarang? Bagaimana dengan jahiliyah yang ada pada zaman sekarang ini? Saya tidak mengatakan zaman ini zaman jahiliyah, tapi perangai jahiliyah sudah amat sangat mencuat di zaman kita sekarang ini. Di zaman ikhwan yang orang noleh ke kanan, yang ditemui adalah keharaman, noleh ke kiri, yang ditemui adalah keharaman, kemana-mana yang ditemui adalah semacam itu. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di sebuah zaman yang semacam ini. Di zaman semacam inilah yang dahulu dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayati ayyamus sabr, akan datang masa-masa kesabaran. Al-mutamassiku bidinihi kal-qabidhi alal jamr, orang yang berpegang teguh kepada agamanya semacam orang yang memegang bara api, dipegang panas, dilepas agamanya lepas. Rasulullah SAW mengatakan al-amilu fih, orang yang beramal kebajikan pada saat itu ka ajri khamsina minkum,
akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, khamsuna minna aw minhum, 50 orang dari kalangan kami atau 50 orang dari kalangan mereka? Rasulullah mengatakan, bal minkum, 50 orang di kalangan kalian. Mereka mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tajiduna lil haqqi a'wana wala yajiduna 'alal haqqi a'wana. Karena kalian kalau mau berbuat baik, banyak yang dorong, banyak yang bantu, banyak yang nolong. Tapi kalau mereka kalau mau berbuat baik, banyak yang mencelah, tidak ada yang mendorong. Ikhwan, iman antum baru teruji kalau masa liburan. Iman antum itu baru teruji kalau masa liburan. Itu pun kalau di rumahnya jarang teman yang ngaji, dikelilingi pulang-pulang, ya akhwan, masya Allah, teman-teman SMA-nya, ikhwan akhwat, cewek cowok kumpul, ngejak salaman, ngejak cipika-cipiku, ngono ya. Ini cipika-cipiki, ngejak ini, ngejak itu, ngejak reoni, ngejak ini, ngejak itu. Saat itulah iman antum teruji. Iman antum ditinggalkan di Al-Furqan ataukah dibawa pulang? Ittaqillaha haitsuma kunt atau ittaqillaha fil furqan? Bertakwalah engkau kepada Allah di Al-Furqan saja ataukah bertakwalah engkau kemanapun engkau berada? Di rumah keimanan itu akan teruji. Tatkala kalau kita rajin jamaah dikatakan sok suci, dikatakan kalau kemana-mana pakai baju takwa dikatakan sok teroris. Ini di rumah tatkala kita itu kemana, tatkala kita kemana, ataukah kostum ini kostum pesantren? Tatkala liburan nanti begitu masuk bis, kopiah dilepas, baju ganti jaket, celana ganti celananya jin, ya. Kemudian pulang dengan mentereng bawa rangsel, ataukah masih bertahan dengan baju-baju syar'i ini? Sampai di rumah bertahankah kita dengan label-label syar'i kita? Kalau iya, maka itulah ittaqillaha haitsuma kunt. Tapi kalau tidak, iman kita itu masih pilih-pilih tempat, iman kita itu masih pilih-pilih waktu, iman kita itu masih pilih-pilih teman. Dan itu adalah ujian yang terberat, ujian ya akhwan yang terberat. Takwaan itu teruji pada waktu itu. Kalau antum ya akhi, kalau antum ya ukhti, kalau antum itu didatangi oleh seorang nenek-nenek sudah sepuh, kemudian nenek-nenek itu ngejak salaman, kemudian antum bisa nolak, ini minta maaf, gak mau, itu wajar. Tapi kalau yang ngajak salaman itu zatu jamalin wa mal, cantik kayak bidadari turun dari pohon kelapa, cantik sekali, masya Allah, bau wanginya itu 10 meter tercium. Dahulu pernah punya rasa dalam tanda kutip pada waktu masih SMA sama dia. Dia ingin kembali menyambung rasa. Sudah lama dia menunggu kedatangan sang Arjuna yang pulang dari pesantren. Saat itu ya ikhwan, iman antum teruji. Bisakah antum bertahan kayak Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam? Tatkala dipanggil oleh Imra'atul Aziz, wanita yang serba segalanya, wanita yang sempurna, hai talak ya akhwan, panggilan yang sangat merayu. Imratul Aziz tidak mengatakan ta'al itu panggilan teman, tapi panggilannya hai talak. Saya nggak mampu menerjemahkan lafaz hai talak itu ya akhwan. Itu panggilan khusus. Antum masuk dalam kitab-kitab tafsir yang membicarakan tentang asrar al-fadul Quran, antum jangan masuk pada tafsir Ibnu Katsir, nggak akan ketemu nanti makna hai talak yang indah, ini menyeruak itu. Antum masuk ke kitab-kitab tafsir yang membahas asrarul lafzul Quran. Kenapa kok Allah tidak menggunakan bahasa Imra'atul Aziz, tidak mengatakan Yusuf tal kemari, tapi
Tapi kenapa mengatakan haitalak? Itu bahasa khusus ya ikhwan. Antum yang dulu pernah terjerumus dalam itu tahulah bagaimananya, gitu ya. Pernah tahu. Dan wanita ini bukan wanita sembarangan. Wanita yang nyaris sempurna. Dibilang kecantikan, dia wanita paling cantik. Dibilang wanita berdarah biru, darahnya sangat biru. Dibilang wanita kaya raya, dia adalah wanita istri bendahara negara. Apa? Pintu tertutup, kamar tertutup. Nabi Yusuf mampu mengatakan, apa itu bahasanya Al-Quran? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah antum tatkala disambung rasa nanti, antum mengatakan, afwan ukhti, kita sekarang beda rasa. Rasa opo mas? Rasaku sekarang kurma, rasanya sampeyan pecel. Mampukah kita mengatakan itu? Ataukah kita tergulung oleh kondisi zaman jahiliyah, zaman yang ada di tengah-tengah kita? Hafidna azani Allahu yakum. Waktu-waktu itu iman teruji. Waktu-waktu iman teruji itu waktu-waktu sekelas Ka'ab ibnu Malik memegang surat Raja Ghasasinah. Waktu-waktu semacam itulah iman kita teruji dengan benar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alif Lam Ra, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanul kadhibin. Apakah kita itu menyangka, apakah kalian menyangka orang-orang mengatakan amanna, kita beriman, kemudian tidak diuji? Apakah kalian menyangka setelah mempunyai predikat sebagai seorang santri tidak akan diuji? Ujian antum di atas kertas itu ujian level ekonomi ya. Itu ujian bisa dikebut semalam. Ujian itu bisa dikebut semalam. Ujian yang paling inti bagi seorang mukmin adalah ujian untuk menyiapkan ujian padang mahsyar. Ujian yang paling inti bagi seorang mukmin adalah ujian tatkala kita akan menyiapkan berhadapan dengan hakim yang tidak bisa untuk dibohongi. Ujian yang tatkala itu lisan kita dikunci oleh Allah, yang akan berbicara adalah tangan dan kaki kita. Ujian tatkala itu buku pencatat amal bukan rapot kita. Ujian yang tatkala itu kita menyiapkan diri untuk masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Itu adalah ujian, dan ujian itu sudah kita mulai pada zaman sekarang. Pada saat ini tatkala kita berada di tengah-tengah unas manusia yang di sekitar mereka adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara-perkara jahiliyah. Hendaknya ini kita fahami dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga iman kita, dan kita pegang wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taqillaha haitsu ma kunt. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.